peserta didik kelas 8, salam sehat, semangat, dan sukses. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Bagaimana dengan sistem persamaan linear dua variabel? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya kita telah membahas sistem persamaan linear dua variabel dalam bentuk umum AX ditambah BY sama dengan C, dengan A dan B itu adalah merupakan koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C dalam bentuk konstanta. Jadi dalam mempelajari persamaan linear dua variabel ini, kita akan menggunakan konsep lagi pada persamaan garis lurus. Dan juga kita akan membahas mengulang kembali untuk koordinat kartesius. Bagaimana bentuk sistem persamaan linear dua variabel? Bentuk umumnya dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C dan DX ditambah EY sama dengan F. Jadi dia dua variabel, variabel yang pertama adalah X, variabel yang kedua adalah Y, dan dua buah persamaan. Karena lebih dari satu persamaan, maka dinamakan sistem persamaan linear. Mengapa linear? Karena pangkat tertinggi dari masing-masing variabel berpangkat 1. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, kita akan menggunakan metode grafik. Metode grafik, contoh, tentukan penyelesaian SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Berikut menggunakan metode grafik. Y sama dengan 2X sama Y dikurang 2X sama dengan 5 dan Y ditambah 4X sama dengan negatif 1. Untuk menyelesaikan ini, seperti kita menyelesaikan pada persamaan garis, kita harus menentukan koordinat kartesiusnya dulu. Jadi bentuk ini Y dikurang 2X sama dengan 5, kita akan ubah menjadi dalam bentuk eksplisit. Jadi di sini boleh diubah menjadi Y sama dengan kita akan sesukukan negatif 2. Jadi Y sama dengan 5 ditambah 2X karena di sini negatif. Kemudian karena di sini X adalah domain, kita akan masukkan nilai X pada bilangan real, sehingga kita di sini akan memulai dengan bilangan negatif 2. Kita substitusi negatif 2 yang pertama ke persamaan ini. Negatif 2 yang pertama kita substitusikan ke Y sama dengan 5 ditambah 2 kali negatif 2. Jadi negatif 2 dikali 2 itu adalah negatif 4. Jadi 5 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 1. Jadi koordinat yang pertama negatif 2,1. Kemudian ganti X-nya dengan negatif 1. Kita substitusi ke persamaan Y sama dengan 5 ditambah 2X. Ganti dengan negatif 1 X-nya. Jadi 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Jadi di sini negatif 1,3. Kemudian ganti X-nya dengan 0. Sehingga Y sama dengan 5 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0. Jadi 5 ditambah 0 adalah 5. Sehingga koordinatnya 0,5. Berikutnya ganti X-nya dengan 1. Jadi 5 ditambah 2 kali 1. 2 kali 1, 2. Tambah 5 adalah 7. Jadi 1,7. Berikutnya pada persamaan yang kedua. Y ditambah 4X sama dengan negatif 1. Kita ubah dalam bentuk eksplisit. Jadi Y sama dengan negatif 1 dikurang dengan 4X. Kemudian kita akan substitusikan nilai X dalam persamaan Y sama dengan negatif 1 dikurang 4X.
Karena di sini X adalah domain, maka kita bisa menggunakan bilangan daerah negatif bisa memulai dari bilangan berapapun sampai daerah positif bilangan berapapun. Yang pertama, X sama dengan negatif 2, kita substitusi, gantikan X-nya dengan negatif 2, sehingga diperoleh negatif 1 dikurang 4 kali negatif 2. Negatif 4 dikali negatif 2 itu 8. 8 dikurang 1, 8 kurang 1 itu adalah 7. Jadi nilainya adalah 7, sehingga koordinat kartesiusnya negatif 2,7. Kemudian ganti X-nya dengan negatif 1. Negatif 1 dikurang 4 kali negatif 1. Negatif 4 kali negatif 1 adalah positif 4. 4 dikurang 1 itu hasilnya adalah 3. Jadi koordinatnya negatif 1,3. Kemudian ganti X-nya dengan 0. Jadi negatif 4 dikurang negatif 1 dikurang 4 kali 0. Negatif 4 kali 0, 0. Kemudian dikurang 1, jadi negatif 1. Sehingga diperoleh 0, negatif 1. Kemudian ganti X-nya dengan 1. Jadi negatif 1 dikurang 4 kali 1. 4 kali 1 adalah negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Jadi koordinatnya 1, negatif 5. Pada persamaan yang pertama, tadi persamaan Y dikurang 2X sama dengan 5. Kita dapatkan koordinat kartesius, kita masukkan ke grafik. Kemudian persamaan kedua juga kita masukkan, gambarkan ke grafik. Kemudian kita akan cari titik potongnya. Jadi titik potongnya itulah yang akan menjadi himpunan penyelesaian dari dari sistem persamaan linear yang kita cari. Ya, kita lihat masuk substitusi ke dalam grafik. Jadi yang pertama tadi kita substitusikan negatif 2,1. Jadi didapatkan negatif 2,1. Di sini negatif 2,1. Berikutnya negatif 1,3. Jadi negatif 1,3. Kemudian koordinat yang ketiga 0,5. Jadi 0,5 di sini. Berikutnya 1,7. 1,7. Titik-titik kita hubungkan membentuk satu garis lurus. Ini adalah grafik dari persamaan garis Y dikurang 2X sama dengan 5. Kemudian kita akan menggambarkan grafik dari persamaan garis yang kedua. Koordinat yang pertama kita dapatkan negatif 2,7. Jadi negatif 2,7. Ini persamaan yang kedua. Koordinat yang kedua adalah negatif 1,3. Kemudian didapatkan lagi 0, negatif 1. 0, negatif 1. Kemudian 1, negatif 5. Kita hubungkan garis yang kedua pada persamaan yang kedua. Jadi ini adalah Y ditambah 4X sama dengan negatif 1. Di sini didapatkan titik potong antara dua buah garis itu pada koordinat. Titik potongnya berada pada koordinat negatif 1,3. Karena titik potongnya berada pada negatif 1,3, jadi penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel
adalah untuk sistem persamaan linearnya Y dikurang 2X dan Y ditambah 4X sama dengan negatif 1 adalah negatif 1,3. Menggunakan metode grafik berarti kita mencari titik potong antara dua buah persamaan. Metode kedua itu kita menggunakan metode substitusi. Jadi metode substitusi. Contoh, tentukan penyelesaian SPLDP berikut menggunakan metode substitusi. Kita masih pakai soal yang tadi. Jadi yang pertama Y dikurang 2X sama dengan 5. Dan persamaan kedua Y ditambah 4X sama dengan negatif 1. Jadi ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian langkah berikutnya kita pilih salah satu persamaan yang akan diubah dalam bentuk eksplisit. Jadi di sini boleh ambil persamaan satu atau ambil persamaan yang kedua. Saya akan ambil persamaan yang pertama. Jadi Y dikurang 2X sama dengan 5. Kita ubah menjadi Y sama dengan 5 ditambah 2X. Ini kita nyatakan sebagai persamaan 3. Persamaan yang ketiga. Kemudian langkah berikutnya adalah substitusikan Y sama dengan 5 ditambah 2X ke persamaan. Karena tadi kita memilih di eksplisit itu adalah persamaan 1, maka di sini kita akan mensubstitusikan ke persamaan 2. Jadi ini tadi persamaan 1. Seandainya kita mengambil tadi waktu mengubah ke eksplisit persamaan 2, berarti kita mensubstitusi ke persamaan 1. Karena kita memilih persamaan 1, berarti kita substitusinya ke persamaan 2. Jadi Y ditambah 4X sama dengan negatif 1. Kita ganti Y-nya dengan 5 ditambah 2X. Ya, Y-nya ditambah 4X sama dengan negatif 1. Kemudian 5 ditambah 2X tambah 4X sama dengan negatif 1. Karena ini sesuku, berarti 2 ditambah 4 itu adalah 6X sama dengan negatif 1. Kita pindahkan sesuku jadi 6X. Masing-masing kedua ruas kita kurangi dengan 5 ya. Jadi negatif 1 dikurang 5. 6X sama dengan negatif 6. Masing-masing bagi 6 karena kita akan mencari nilai X. Jadi X sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusikan lagi. Substitusikan X sama dengan negatif 1 ke persamaan eksplisit. Jadi kita kembali ke persamaan eksplisit. Y sama dengan di persamaan eksplisit kita ya, 5 ditambah 2X. Berarti kita menggantikan X sama dengan negatif 1. Jadi Y sama dengan 5 ditambah 2 kali negatif 1. Sehingga Y sama dengan 5 ditambah negatif 2. Sehingga diperoleh Y sama dengan 3. Jadi penyelesaian SPLDP-nya adalah X duluan ditulis, 3. Berikutnya kita akan menggunakan metode eliminasi. Contoh, tentukan penyelesaian SPLDP berikut menggunakan metode eliminasi. Yang pertama, ini adalah persamaan pertama. Dan ini adalah persamaan kedua.
Kemudian, karena di sini dalam bentuk pecahan, maka yang pertama kita akan dulu ubah persamaan ini tidak dalam bentuk pecahan, persamaan 1. Jadi, X dikurang 1/3 ditambah 2Y sama dengan 7. Ini harus kita kalikan dengan 3. Mengapa kita kali 3? Karena penyebutnya 3. Sehingga diperoleh X dikurang 1, kita kurung karena 1 kesatuan dalam bentuk pecahan, ditambah 2 dikali 3 itu adalah 6Y sama dengan 21. 21 kita dapat dari ini kali ini, hasilnya di sini, ini kali ini, hasilnya ini kali ini, hasilnya ini. Kemudian yang berikutnya adalah persamaan yang kedua. Persamaan karena dalam bentuk pecahan kita ubah juga dulu, sehingga 3X dikurang Y ditambah 1/4 sama dengan 11. Semua kita kali dengan 4. Mengapa kita kali dengan 4? Karena penyebutnya 4. Jadi kita kalikan 4 dikalikan 3X, 12X dikurang, karena ini satu kesatuan, Y tambah 1 sama dengan 44. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua yang kita ambil. Berikutnya kita akan eliminasi. Di sini terserah mau eliminasi nilai X atau nilai Y duluan. Jadi kita mulai dengan eliminasi nilai X. Eliminasi nilai X berarti kita akan menghilangkan nilai X. Sehingga ini tadi belum kita selesaikan. X dikurang 1 ditambah, ini kita selesaikan dulu. X dikurang 1 ditambah 6Y sama dengan 21. Jadi X ditambah 6Y sama dengan 21 ditambah 1 ya. Jadi X ditambah 6Y sama dengan 22. Ini yang persamaan 1. Kemudian persamaan 2-nya, 12X dikurang distributif Y dikurang 1 sama dengan 44. Ini jadi 12X dikurang Y sama dengan 44 ditambah 1. Jadi 12X dikurang Y sama dengan 45. Ini yang persamaan 2. Dari sini kita akan eliminasi nilai X. Ini boleh nilai X atau nilai Y, terserah. Jadi X ditambah 6Y sama dengan 22. Kemudian 12X dikurang Y sama dengan 45. Karena kita akan menghilangkan X, maka kita lihat KPK dari 1. Di sini kalau tidak ditulis berarti 1 dengan 12. Jadi KPK 1 dengan 12 itu adalah 12. Sehingga persamaan yang di atas kita kali 1 kalikan berapa hasilnya 12, kita kali dengan 12. Persamaan bawah 12 kali berapa dapat 12 kali 1. Boleh juga tinggal balik ya. Tapi biasanya kalau tinggal dibalik, koefisien atas kita kalikan ke bawah, koefisien bawah kita kalikan ke atas. Tapi biasanya ini akan mendapatkan nilai yang terlalu besar. Sehingga X dikali 12, di sini 12X ditambah 12 dikali 6, 72Y sama dengan 12 kali 22. Kita cari 12 dikali 22. 4, 22. Jadi 462. 264. Kemudian 1 dikali 12, 12X dikurang 1 kali Y sama dengan 45. Ini kita kurangkan. Mengapa kita kurang? Karena di sini positif. Kita akan menghilangkan ini jadi 0. Karena ini positif berarti positif dikurang positif hasilnya 0. Jadi di sini 0. 72 dikurang negatif 1.
Jadi ditambah 73Y sama dengan 264 dikurang 45, 14 kurang 5 adalah 9. Ini jadi 5, 5 dikurang 41, 219. Jadi 73Y sama dengan 219. Masing-masing bagi 73. Jadi Y sama dengan 3. Kita dapatkan Y sama dengan 3. Berikutnya kita akan eliminasi nilai Y. Berarti yang akan kita hilangkan adalah nilai Y. Persamaan pertama tadi X ditambah 6Y sama dengan 22. Kemudian persamaan kedua 12X dikurang Y sama dengan 45. Jadi persamaan di atas, karena di sini koefisien yang akan kita hilangkan Y, berarti koefisien Y adalah 6 dan ini negatif 1. Kita kalikan atas ini dengan 1, kita kalikan bawah dengan 6. Sehingga diperoleh X ditambah 6Y itu sama dengan 22. Karena semuanya dikali dengan 1. Jadi 1 kali X 1 kali 6, 1 kali 22, 22. Sekarang yang bawah 6 dikali 12 itu adalah 72X. 6 dikali 1 itu adalah negatif 6Y sama dengan 6 dikali 45, 270 ya, 270. Kemudian karena di sini positif, ini negatif, dua tandanya ini berbeda, maka kita gunakan tanda tambah. Karena 6 ditambah negatif 6 hasilnya adalah 0. 1 ditambah 72 itu hasilnya 73X. Nah, 22 ditambah 270 jadi 292. Jadi 73X sama dengan 292. Masing-masing bagi 73 sehingga diperoleh X sama dengan 4. Jadi penyelesaian dari SPL DP-nya adalah X-nya 4, tadi Y-nya adalah 3. Lalu metode berikutnya adalah metode eliminasi substitusi. Tentukan penyelesaian SPLDP berikut menggunakan metode eliminasi. Setelah kita eliminasi, kita akan substitusi. Jadi, yang pertama kita akan eliminasi. Negatif 6X ditambah 5Y sama dengan 25. Berikutnya negatif 2X dikurang 4Y sama dengan 14. Kita akan eliminasi, terserah di sini. Ibu akan mengeliminasi X. Eliminasi X. Karena ini KPK 6 dengan 2 itu adalah 6. Tapi boleh kita langsung atas kalikan 2, bawah kalikan 6 boleh. Tapi boleh juga gunakan KPK. Jadi KPK 6 dengan 2 itu adalah 6. Maka 6 kali berapa dapat 6? Kita kali dengan 1. Sedangkan bawah 2 kali berapa dapat 6? Hasilnya adalah kali 3. Negatif 1 dikali negatif 1 kali negatif 6. 1 kali negatif 6 adalah negatif 6. X ditambah 1 kali 5. 5Y sama dengan 1 kali 25, 25. 3 dikali negatif 2, negatif 6. X. 3 kali negatif 4, negatif 12. Y sama dengan 3 kali 14 sama dengan 42. Sekarang kita lihat. Karena kita eliminasi X, di sini tandanya sama-sama negatif. Dua-duanya sama, berarti kita kurang. Negatif 6 dikurang negatif 6, hasilnya adalah 0. 5 dikurang negatif 12 sama dengan
Negatif kali negatif positif ya. Jadi 17Y. 25 dikurang 42 sama dengan negatif dari 42 kita kurang 25. 12 17. Jadi 17Y sama dengan negatif 17. Masing-masing bagi dengan 17. Y sama dengan negatif 1. Setelah kita peroleh Y sama dengan negatif 1, kita substitusi. Substitusikan Y sama dengan negatif 1 ke persamaan. Di sini terserah mau persamaan 1 atau persamaan 2. Jadi ini persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Saya akan masukkan ke negatif 6X ditambah 5Y sama dengan 25. Kita ganti Y-nya dengan negatif 1. Negatif 6X ditambah 5 kali negatif 1 sama dengan 25. Negatif 6X dikurang 5 sama dengan 25. Sesuku, negatif 6X sama dengan 25 tambah 5. Negatif 6X sama dengan 30. Masing-masing bagi negatif 6. Jadi X sama dengan negatif 5. Jadi penyelesaian dari SP LDV-nya adalah negatif 5, negatif 1. Kemudian kita lihat soal-soal dalam bentuk masalah. Jadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDV. Contohnya, harga sepatu, sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sendal. Ardi membeli 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal dengan harga 420.000. Jika Dani membeli 3 pasang sepatu dan 2 pasang sendal, berapa yang harus dibayar Dani? Jadi di sini kita misalkan dulu. Misalkan harga sepasang sepatu itu sama dengan X. Harga sepasang sendal itu sama dengan Y. Yang pertama, kita akan lihat yang dibeli oleh harga sepasang. Jadi harga sepasang sepatu sama dengan 2 kali harga sepasang sendal. Jadi pilih harga sepasang sepatu adalah X, sehingga diperoleh X sama dengan 2 kali, berarti 2Y. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua itu adalah yang dibeli oleh Ardi. Jadi harga 2 pasang sepatu dan 3 pasang sendal sama dengan Rp 420.000. Jadi kita bisa ubah 2 tadi sepatu X ditambah kata dan 3Y sama dengan 420.000 rupiah. Karena di sini X sama dengan 2Y, kita boleh langsung substitusi. Substitusi.
substitusikan. X sama dengan 2Y kebersamaan. 2X ditambah 3Y sama dengan 420.000. Jadi 2 dikali 2Y ditambah 3Y sama dengan 420.000. 2 kali 2 4Y tambah 3Y sama dengan 420.000. Kemudian ini adalah jadi 7Y sama dengan 420.000. Berarti masing-masing bagi 7, sehingga didapatkan Y sama dengan 60.000. Lalu Y-nya 60.000. Kita substitusi lagi. Y sama dengan 60.000 kebersamaan X sama dengan 2Y. Sehingga nilai X sama dengan 2 kali 60.000. Berarti X sama dengan 120.000. Berikutnya yang dibeli oleh Dani. Harga yang harus dibayar Dani. Dani membeli 3 pasang sepatu ditambah dengan 2 pasang sendal. Jadi 3 dikali 120.000 ditambah dengan 2 dikali 60.000. Sehingga didapatkan 360.000 ditambah dengan 120.000. Sehingga yang harus dibayar adalah 480.000 rupiah. Ini 480.000. Jadi yang harus dibayar Dani 480.000 rupiah. Contoh yang kedua, 3 kaos dan 4 topi dijual seharga 960.000 rupiah, sedangkan 2 kaos dan 5 topi dijual dengan harga 990.000 rupiah. Berapa harga 1 kaos dan 2 topi? Jadi langkah pertama, kita akan misalkan dulu. Kita misalkan harga kaos itu sama dengan X. Kemudian harga topi itu sama dengan Y. Lalu harga 3 kaos dan 4 topi seharga Rp 960.000 rupiah. Kita tulis 3 kaos tadi X, berarti 3X ditambah dan 4 topi 4Y sama dengan 960.000. Berikutnya 2 kaos dan 5 topi seharga 990.000 rupiah. Jadi 2 kaos 2X tambah 5Y sama dengan 990.000.
Yang pertama kita akan eliminasi terserah di sini ya, tapi ibu akan mengeliminasi nilai x dari persamaan pertama. 3x ditambah ini persamaan 1 ini persamaan 2. 3x ditambah 4y sama dengan 960.000. Kemudian 2x ditambah 2y sama dengan 990.000. Kita eliminasi nilai x. KPK 3 dengan 2 itu adalah 6. Tapi boleh juga kita kalikan langsung. Di sini kita kali 2, ini kita kali dengan 3. Kita kali 2 di atas, kita kali 3. 3 kali 2, 6. 6x ditambah 2 kali 4, 8. Sama dengan 960 dikali 2 itu sama dengan 1.920.000. Kemudian 2 dikali 3, 6. 5 dikali 3 itu 15. Sama dengan 99 dikali 3 berarti 2.970.000. Karena kita eliminasi nilai x dan ini sama-sama positif, berarti kita kurang. 0 ditambah negatif 7y sama dengan 1.920 dikurang 2.970, yaitu sama dengan negatif 1.050.000. Masing-masing bagi negatif 7. Jadi sama dengan negatif bagi negatif positif 150.000. Kemudian substitusi y sama dengan 150.000. Terserah ke persamaan 1 atau 2. Kita ambil ke persamaan 1. 3x ditambah 4y sama dengan 960.000. Jadi 3x ditambah 4 dikali 150.000 sama dengan 960.000. 3x ditambah 4 kali 150 itu 600.000 sama dengan 960.000. Sesuku. Jadi 3x sama dengan 960.000 dikurang 600.000. Jadi 3x sama dengan 360.000. 3x sama dengan 360.000. Masing-masing dibagi 3. Jadi x sama dengan 120.000. Jadi harga satu kaos dan 2 topi itu sama dengan, karena kaos kita simbolkan dengan X ditambah topinya Y, jadi sama dengan 120.000 ditambah 2 kali 150.000. Jadi 120.000 ditambah 300.000 sehingga harganya adalah 420.000. Jadi harganya satu kaos dan 2 topi
DP Rp420.000. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi peserta didik kelas 8. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-temanmu sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini. Tunggu video berikutnya dan sampai jumpa.